Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita, yaitu dari 1 Tawari pasal 7 dan pasal 8. Saudara-saudara, mungkin ini adalah satu bagian yang unik karena menarasikan cerita firman yang berbicara tentang silsilah-silsilah yang akan memunculkan pertanyaan bagi kita, buat apa saya tahu ini? Tentunya ini bukan cuma sekedar ditaruh, ini ada maknanya. Namun saudara-saudara, mengingat waktu, kita tidak akan membahasnya terlalu panjang lebar. Kita mulai dari 1 Tawari pasal 7 ayat yang ke-40. Firman Tuhan bunyinya demikian: semua orang itu adalah keturunan Asyer, kepala-kepala puak pilihan, prajurit-prajurit yang gagah perkasa, pemimpin-pemimpin terkemuka. Jumlah mereka yang dicatat dalam silsilah sebagai pasukan perang ialah 26.000 orang. Saudara-saudara, pasal ini mencatat keturunan suku-suku Israel seperti Isakar, Benyamin, Naftali, Manasye, Efraim, dan Asyer. Lantas apa yang menjadi perenungan bagi kita? Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap orang yang tercatat dari suku Asyer memiliki peran dan keahlian masing-masing. Prajurit yang gagah perkasa, pemimpin terkemuka, orang-orang terkenal. Mereka adalah individu-individu yang bernilai dalam kesatuan yang lebih besar. Nah, saudara-saudara, yang menjadi perenungan kita, seperti halnya setiap nama dalam daftar ini penting, Anda, saya, mereka juga adalah pribadi yang unik dan berharga di mata Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang istimewa karena apa yang Kristus kerjakan bagi kita. Kristus mengenal nama Anda, Kristus mengenal nama saya, dan memiliki peran khusus untuk kita dalam keluarga, dalam komunitas, dimanapun kita berada. Jadi, kita bukan sekedar angka, melainkan pribadi yang dicatat dan dikenalnya. Sekarang kita lanjut di 1 Tawari pasal 8 ayat 33. Firman Tuhan demikian: Ner memperanakan Kiskis, memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Melkisua, Abinadab, dan Esibaal. Saudara-saudara, firman ini secara khusus pada silsilah suku Benyamin yang daripadanya lahir Raja Saul dan keluarga Daud. Yang menjadi perenungan kita, dalam daftar panjang nama-nama muncul satu nama yang sangat menonjol, Saul. Membaca nama Saul mengingatkan kita pada sebuah kisah hidup yang penuh ketragisan karena memiliki jalan yang tamak. Dia diurapi menjadi raja pertama Israel, tetapi hidupnya berakhir dengan menyedihkan karena ketidaktaatannya. Saudara-saudara, renungan dari ayat ini adalah sejarah dan silsilah keluarga bukanlah jaminan untuk masa depan. Saul memulai dengan baik, tetapi tidak berakhir dengan baik. Namun kita mungkin tercatat dalam keluarga yang baik atau komunitas rohani yang dikenal saleh. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengakhiri pertandingan iman kita. Setiap kita bertanggung jawab atas pilihan dan ketaatan kita sendiri di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudara, paling tidak dari kedua pasal ini ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, nilai setiap individu itu mahal, bernilai sangat tinggi. Tuhan mengenal dan mencatat setiap kita dengan detail. Kita bukan orang yang hilang dalam kerumunan baginya. Yang kedua, pentingnya warisan rohani. Silsilah ini menunjukkan bagaimana Tuhan setia pada perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dari generasi ke generasi. Dengan demikian, Tuhan juga menunjukkan kepada kita, di latar belakang manapun kita, asalkan kita anak Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita dan ada nilai setiap kita pribadi lepas pribadi dalam silsilah keluarga kita. Yang ketiga, peringatan dari sejarah. Nama-nama seperti Saul mengingatkan kita bahwa posisi awal yang baik tidak menjamin akhir yang baik. Ketaatan dan hubungan pribadi dengan Tuhanlah yang menentukan. Saudara-saudara, semoga renungan kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua, menjadi penghayatan yang sungguh yang membuat kita makin dekat kepada Tuhan dan makin mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita. Soli Deo Gloria, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu memimpin kami kepada hidup dan mengajarkan kami banyak hal tentang nilai kami dan tentang bagaimana agungnya Allah kami. Pimpin kami terus Tuhan di dalam kehidupan kami dan keluarga kami, di dalam setiap pelayanan dan pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.